Selamat Idul Adha. Baik. Dengan Ya, Bu Ayi atau Bu siapa nih? Mohon maaf. iya Pak. Oh iya, Oh, saya Bu Ayi, lupa. gimana? Belum Apa kabar, Bu? muncul. Oh ya, baik. Iya, Belum muncul tadi saya ya. Baik. iya. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Walafiat ya. Alhamdulillah. Kemarin Sehat sudah. juga ya, Bu Ayi. Iya, Alhamdulillah nih Pak. Iya. Sudah proses Idul Adha kemarin ya Pak ya. Sudah, Alhamdulillah lancar Sekarang semuanya. masih Iya. masih di bulan yang baik ya Bapak dan Ibu. Kita sudah mulai pelatihan lagi Pak Yai. Di sini nanti akan Iya. dimoderatori oleh oleh Mbak Sela Pak Yai. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sela. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara Ya, saya terdengar jelas? terdengar Mbak Sela. Baik Pak Yai, kita akan mulai sampai dengan nanti pukul 12 ya Pak Yai. Betul. Ya, Iya. Bapak dan Ibu silakan sebelum materi disampaikan oleh Pak Yai, Bapak dan Ibu silakan absensi terlebih dahulu agar tidak terlewat absennya. Baik, untuk materi berikutnya saya serahkan kepada Mbak Sela dan Pak Yai Arwani. Oke, ya Bu Ai, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, ya semoga di pagi ini Bapak dan Ibu masih bisa fokus ya untuk materi yang kedua ini. Kita masih akan panjang waktunya sampai sore hari, jadi saya harap untuk di yang materi kedua masih bisa fokus untuk mengikuti pelatihan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Sheila Arisandi. Saya merupakan salah satu staf dari Halal Institute dan yang ditugaskan untuk menjadi moderator di materi kali ini tentang tentang konsep halal haram menurut fatwa MUI, menurut Al-Quran dan Sunnahnya. Ya, baik. Saya akan menjadi moderator untuk narasumber kita kali ini dengan Bapak Kiai Arwani Syairozi. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI, lalu dokter di bidang makosid syariah, dan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Ciwaringin Cirebon. Ya, dengan Bapak Kiai. Ya, kebetulan ini saya sudah yang kedua kalinya Bapak menjadi moderator Bapak Baik. kali ini ya. Oh ya, sudah pernah sebelumnya ya, Mbak Betul, sudah Sela. pernah Bapak. Ya, baik Pak. Iya. Kebetulan untuk di pelatihan UMK Angkatan 32 kali ini ada sekitar 130 peserta ya Pak ya, 130 lebih. Oh, Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Bapak, semua Baik. antusiasmenya. Kebanyakan ini pesertanya dari SPPG ya, ya Bapak dan Ibu ya, Baik. kebanyakan dari SPPG. Iya, lalu Bapak untuk tadi seperti yang dikatakan Bu Ai juga, untuk penyampaian materinya dari jam 10:15 sampai jam 12 ya Pak ya, sampai Sampai jam 12, betul. Iya. Iya Bapak. Ya Bapak, untuk mempersingkat waktu saja ya, agar kita bisa segera memulai penyampaian materinya. Untuk Bapak dan Ibu semuanya, kita materi akan ada dua sesi, yaitu sesi pertama penyampaian materi, lalu di sesi kedua akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti bisa ditanyakan di sesi kedua nanti, sesi tanya jawab. Ya, Baik. untuk waktu dan layarnya dipersilakan Bapak Kiai. Baik. Mohon maaf Bu Sela, apa share dari Bu Sela, dari Mbak Sela ini Oh, makalah saya? oke, boleh. Bapak Boleh untuk ya. materinya tidak ada perubahan, Bapak masih tetap sama Iya, seperti tetap sebelumnya. yang ada di situ. Oke, Baik. baik, siap Bapak. Saya bantu share ya, Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh jajaran kepengurusan, yang saya hormati Mbak Ayi dan Mbak Sela sebagai MOT dan fasilitator pada sesi kali ini, dan yang saya hormati Ibu Bapak peserta pelatihan penyelia halal pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa bermuajah melalui media Zoom dalam sesi pembahasan terkait dengan konsep halal haram dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tentu fatwa yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Sebagaimana Ibu Bapak pahami bahwa saat ini
isu halal haram menjadi sangat populer bukan hanya di Indonesia, akan tetapi di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Halal haram, terutama kaitan dengan sertifikasi halal, ini menjadi sesuatu yang sangat positif bagi kita umat Islam di Indonesia dan juga di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim lainnya. Karena di antara ajaran agama yang agama Islam yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal dan mengenakan sesuatu yang suci. Kita di Indonesia, alhamdulillah, pemerintah hadir memperhatikan hal ini. Ada undang-undang yang menjadi payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang sistem jaminan halal di Indonesia. Dan ini merupakan satu terobosan yang luar biasa dalam rangka melindungi masyarakat Muslim di Indonesia. Melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Dari undang-undang ini lahir satu badan setingkat kementerian yang fokus menangani isu halal, terutama sertifikasi halal. Namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang sekarang dipimpin oleh B. Haikal. Ini beliau yang menjadi kepala di BPJPH, tentu yang menjadi garda terdepan dalam menangani isu halal di Indonesia. Yang mana di era Presiden Bapak Prabowo Subianto ini, BPJPH menjadi setingkat kementerian. Artinya perhatian pemerintah terhadap isu halal haram ini menjadi ditingkatkan, menjadi lebih meningkat. Dan ini satu hal yang sangat positif bagi kita, umat Islam di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini bersinergi dengan badan dan lembaga instansi yang terkait. Di antaranya adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, kaitan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini terkait dengan fatwa produk halalnya. Kemudian BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan ini terkait dengan kelayakan satu makanan atau minuman atau obat kosmetik dan lainnya jika dikonsumsi atau digunakan oleh manusia. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang sangat positif. Dan berbicara tentang halal haram, berbicara tentang sertifikasi halal yang gencar dilakukan di Indonesia oleh BPJPH dan juga di luar negeri, di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, perlu kita kaitkan dengan maqasid syariah atau tujuan syariat yang para ulama menjelaskan bahwa maqasid syariat atau tujuan syariat ini ada 5 hal. 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi 5 hal ini oleh para ulama dianggap sebagai tujuan syariat yang harus diperhatikan. Dan 5 hal ini erat terkait dengan isu halal haram, terkait dengan sertifikasi halal. Misalkan hifdzuddin, melindungi agama. Artinya ketika kita memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang kita konsumsi, aspek kesucian dari apa yang kita kenakan, ini berarti kita memperhatikan ajaran agama yang kita anut, akidah yang kita yakini. Dan ini merupakan hifdzuddin, menjaga agama.
Kemudian hifdzun nafas, melindungi nyawa. Kita semua tahu bahwa setiap orang ini hanya punya satu nyawa. Tidak ada yang memiliki nyawa cadangan. Satu nyawa, satu kesempatan hidup ini harus betul-betul dijaga, jangan sampai sirna sia-sia. Makanya kaitannya dengan hifdzun nafas, melindungi nyawa, para ulama misalkan mengharamkan al-madorot, segala sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa. Tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita konsumsi. Apapun itu, kalau konsekuensinya adalah mengancam nyawa kita, bisa menghilangkan nyawa kita, maka secara fikih hukumnya haram dilakukan, haram dikonsumsi. Seperti misalkan racun. Nah, para ulama mengharamkan konsumsi racun karena mengancam nyawa. Ini madharat, membahayakan. Dan itu bagian dari hifdzun nafas dalam maqasid syariah, melindungi nyawa. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal. Akal ini tidak diragukan lagi merupakan titik keistimewaan manusia jika dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dengan akal, manusia bisa melakukan banyak terobosan, bisa melakukan banyak inovasi, bahkan bisa menaklukkan dan mengeksploitasi makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang ada di sekitarnya. Seganas apapun binatang yang ada di hutan, itu oleh manusia bisa ditaklukkan dengan kecerdasan akalnya. Bahkan bisa dieksploitasi, diambil manfaatnya. Seekor buaya yang begitu ganas, seekor harimau juga, itu oleh manusia bisa ditaklukkan, kulitnya bisa menjadi dompet, bisa menjadi sabuk, bisa menjadi aksesoris yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, itu dengan kecerdasan akalnya. Makanya dalam bahasa Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paripurna. Dan titik kesempurnaan manusia itu ada pada akalnya tadi. Makanya para ulama menegaskan bahwa hifdzun nafas, menjaga akal, fungsi akal ini menjadi bagian dari maqasid syariat, tujuan syariat. Para ulama fikih menetapkan hukum haram al-muskirat, segala sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal. Baik itu benda cair ataupun benda padat. Jika itu memabukkan, merusak fungsi akal, maka hukumnya secara fikih haram dikonsumsi. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Harta yang kita miliki tentu satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda kualitas dan kuantitasnya. Akan tetapi ada satu pakem yang universal yang harus diperhatikan oleh siapapun dalam kaitan dengan mentasarufkan harta. Dalam fikih dijelaskan kita harus selalu manhaj tawassut, harus moderat dalam mentasarufkan harta. Adamul israfi wa taktir, tidak boleh boros dan tidak pelit. Nah, ini tentu harus diperhatikan oleh siapapun. Nah, kaitan dengan hifdzul mal, menjaga harta, nanti bisa saja misalkan apa yang dikonsumsi oleh seseorang itu walaupun halal atau bahkan sudah bersertifikat halal, hukumnya berubah menjadi haram karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Nah, ini bisa saja seperti itu. Jadi yang halal saja bisa menjadi haram ketika terjadi israf, menghambur-hamburkan harta. Misalkan orang biasa makan siang 1-2 porsi cukup, satu ketika dia makannya sampai 20 porsi, 12 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini bisa menjadi haram hukumnya karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Nah, jadi itu yang penting adalah adamul israfi wa taktir, tidak boleh boros dan pelit. Kemudian yang kelima dari maqasid syariat atau tujuan syariat adalah hifdzun nasab,
menjaga keturunan. Jadi yang harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian bukan hanya diri kita saja, akan tetapi keluarga kita, anak cucu kita, istri suami kita juga sama. Semuanya harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Jadi bahkan ada satu riwayat hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa apa yang kita konsumsi ini bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dahaga saja. Akan tetapi apa yang kita konsumsi ini akan menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh kita dan itu akan mempengaruhi baik buruknya watak karakter seseorang. Jadi jika yang ia konsumsi adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang halal secara agama, maka berpotensi menjadi pribadi yang baik. Jika yang ia konsumsi itu sesuatu yang haram, maka berpotensi menjadi pribadi yang tidak baik. Nah, itu kaitan dengan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi tadi ada 5 tujuan syariat atau maqasid syariah. Yang pertama hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga hifdzul akli, melindungi akal. Yang keempat hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima hifdzun nasab, melindungi keturunan. Masih kaitan maqasid syariah, ada beberapa kaidah al-qawaid al-maqasidiyah, kaidah-kaidah maqasid syariah. Di sini saya hanya mencantumkan 3 kaidah saja, 3 teori. Yang pertama bahwa hukum Islam memiliki tujuan atau maqasid, baik secara detail ataupun global. Contohnya misalkan tujuan hukum wajibnya zakat secara umum atau zakat fitrah secara khusus adalah untuk mensucikan jiwa dan harta orang yang mengeluarkan hartanya atau orang yang mengeluarkan zakatnya. Kemudian kaidah maqasid yang kedua adalah tentang 3 hierarki kemaslahatan. Jadi ada 3 tingkatan kemaslahatan, yaitu ad-daruriyat primer, al-hajiyat sekunder, dan at-tahsiniyat tersier. Primer, sekunder, tersier, daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. 3 level ini harus diperhatikan sesuai dengan skala prioritasnya. Daruriyat ini sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, berakibat fatal. Hajiyat ini sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka menjadikan hidup tidak nyaman. Kemudian tahsiniyat ini sesuatu yang pelengkap untuk melengkapi yang hajiyat dan daruriyat. Artinya ketika tidak dipenuhi, maka tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, yang daruriyat ini misalkan unsur karbohidrat. Jadi kebanyakan orang menganggap karbo ini adalah sesuatu yang primer atau daruriyat. Dalam konsumsi sehari-hari, entah itu sarapan pagi atau makan siang atau makan malam, unsur karbo ini harus ada. Bisa berupa ubi-ubian, atau gandum, atau sagu, atau nasi, atau yang lainnya. Nah, itu unsur daruriyat yang primer. Nah, harus dipenuhi. Kemudian yang hajiyat sekunder ini lauk pauk. Jadi lauk pauk ini bisa ikan, daging, telur, tahu tempe, sayur, dan seterusnya. Nah, itu sesuatu yang sekunder, yang hajat artinya sebaiknya dipenuhi karena itu terkait dengan standar kesehatan. Gizinya, proteinnya, higienisnya, dan seterusnya. Nah, ini kalau tidak dipenuhi ya menjadikan kita tidak nyaman. Kemudian yang tahsiniyat ini sebagai pelengkap dari hajiyat sekunder dan daruriyat primer. Jadi kalau kita makan ini akan lebih lahap lagi, lebih nikmat lagi kalau ada sambelnya, ada kerupuknya, atau bawang goreng, atau topping saus kecap dan
semacamnya ya, yang pelengkap ini. Nah, ini 3 tingkatan tadi harus diperhatikan dan jangan sampai dijungkir balikan. Artinya dijungkir balikan itu yang tahsiniyah tersier diperjuangkan mati-matian, sementara yang daruriyat primer dinomor sekiankan. Yang hajiat sekunder malah disia-siakan atau tidak diperhatikan. Nah, dengan pola hierarki kemaslahatan ini tentu akan menjadikan skala prioritas itu betul-betul diperhatikan dan dipenuhi. Kemudian kaidah maqasid yang ketiga adalah konsep maslahat mafsadat. Maslahat sesuatu yang bermanfaat, mafsadat sesuatu yang berbahaya. Nah, ini kadang-kadang itu menjadi pertimbangan khusus para ulama ketika melakukan istinbatul ahkam asy-syar'iyyah. Ketika para ulama melakukan proses pengambilan kesimpulan hukum fikih, termasuk dalam membahas fatwa produk halal misalkan. Jadi kadang-kadang aspek maslahat mafsadat ini menjadi bahan pertimbangan dalam proses ijtihad para ulama. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya adalah tentang hukum syariat, al-ahkam asy-syar'iyyah. Ada 5 hukum syar'i yang saya kira para peserta sudah sangat memahami 5 hukum syariat ini. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib ini sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada orang sadar, kemudian sengaja sadar tidak ada uzur, meninggalkan sesuatu yang wajib, maka secara fikih hukumnya berdosa. Contohnya seperti puasa di bulan suci Ramadan. Tidak makan minum, menahan lapar dahaga di waktu tertentu selama bulan suci Ramadan. Nah, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau ada yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, tidak ada uzur, maka hukumnya berdosa. Kemudian sunnah. Sunnah ini anjuran untuk mengerjakan. Hanya sebatas anjuran, bukan keharusan. Jadi contoh yang sunnah seperti mengkonsumsi makanan atau minuman yang rasanya manis ketika mengawali buka puasa atau takjil buka puasa. Nah, itu sesuatu yang manis. Di antaranya adalah buah kurma. Makanya sangat dicari oleh orang-orang Muslim ketika bulan suci Ramadan. Buah kurma ini karena untuk takjil tadi mengawali buka puasa. Ya walaupun tidak hanya dengan kurma, bisa saja dengan kolak pisang atau dengan kolak labu atau dengan minum sirup yang rasanya manis juga akan mendapatkan kesunahan. Nah, sunnah ini hanya sebatas anjuran. Artinya kalau tidak dilakukan ya tidak berdosa. Kemudian yang ketiga adalah haram, sesuatu yang harus ditinggalkan. Kalau ada orang yang mengerjakan sesuatu yang haram sengaja tidak ada uzur, maka secara fikih hukumnya berdosa. Nah, contohnya seperti haram mengkonsumsi sesuatu yang najis, haram mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, mengancam nyawa. Nah, itu contoh sesuatu yang diharamkan. Haram ini kebalikannya wajib berarti. Kalau wajib harus dikerjakan, haram harus ditinggalkan. Kemudian yang keempat makruh. Makruh ini anjuran meninggalkan. Jadi makruh ini anjuran meninggalkan. Kebalikannya sunnah. Kalau sunnah anjuran mengerjakan, kalau makruh anjuran meninggalkan. Nah, para ulama memberikan contoh yang makruh ini seperti mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak, ingin menghadiri arisan atau kondangan. Ini makruh, kita makan jengkol terlebih dahulu
atau makan pete terlebih dahulu. Begitu juga ketika kita ingin sholat Jumat di masjid, sholat berjamaah di musola atau di masjid. Nah, ini kita makruh makan bawang putih terlebih dahulu atau buah durian. Karena semua ini baunya menyengat, artinya tidak semua orang yang nanti akan bertemu dengan kita itu senang dengan aroma-aroma dari yang tadi baunya menyengat tadi. Jadi secara fikih ini hukumnya makruh, sebaiknya ditinggalkan. Jadi haram kebalikannya wajib, makruh kebalikannya sunnah. Kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah ini boleh. Tidak ada keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan, sebagaimana juga tidak ada anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan. Nah, itu hukum mubah. Jadi mau dikerjakan boleh, tidak pun tidak apa-apa. Contohnya seperti makan, minum, ngobrol, jalan-jalan, tidur, itu semuanya mubah. Tapi yang mubah ini, Bapak Ibu para peserta, bisa saja berubah ke hukum yang lainnya. Dari mubah berubah menjadi wajib, bisa. Misalkan ada orang yang divonis oleh ahli medis, oleh dokter, bahwa dia punya penyakit yang tidak boleh telat makan, tapi harus makan dan tepat waktu. Bahkan kalau dia tidak makan, nanti penyakitnya itu akan kambuh. Penyakitnya akan kambuh dan bisa parah, bisa mengancam nyawanya. Makanya makan bagi orang tersebut, makan tepat waktu bagi orang tersebut hukumnya wajib. Karena tadi ada hal yang mengharuskan dia harus makan secara medis misalkan. Karena mengancam nyawa kalau tidak diperhatikan. Kemudian yang mubah berubah menjadi haram misalkan. Makan hukumnya mubah, minum hukumnya mubah. Tapi kalau yang diminum itu sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal, maka hukumnya berubah menjadi haram. Yang mubah minum itu mubah, tapi karena objek yang diminumnya itu sesuatu yang haram, maka hukumnya berubah menjadi haram. Nah, itu hukum syar'i yang jumlahnya ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berarti halal haram ini termasuk bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syar'i. Nah, berbicara tentang sertifikat halal ya sebenarnya berbicara tentang fikih yang terkait dengan halal haram. Dan menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin menjaga agama, hifdzun nafas menjaga nyawa, hifdzul akal menjaga akal, hifdzul mal menjaga harta, dan hifdzun nasab menjaga keturunan. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada barometer untuk melihat seberapa pentingnya konsep halal haram ini. Urgensi dari halal haram sehingga di Indonesia dan di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim lainnya gencar melakukan sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Di sini ada 3 barometer untuk melihat urgensi halal haram. Yang pertama ayat Al-Quran, yang kedua sunnah nabawiyah, yang ketiga maqalah ulama. Ada 3 barometer. Yang pertama halal haram dalam Al-Quran. Nah, di sini saya mencantumkan ada 2 ayat Al-Quran, Bapak Ibu para peserta. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini ayat yang oleh para ulama dianggap terkait dengan konsep halal. Di situ ada penegasan halalan thayyiba, mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Jadi ini satu perintah yang kita harus memperhatikannya. Kemudian ayat yang kedua, masih surat Al-Baqarah ayat 173,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Ayat ini dianggap oleh para ulama sebagai bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang dijelaskan hukum haramnya melalui ayat 173 surat Al-Baqarah tadi. Yang pertama adalah al-maitah, bangkai. Bangkai binatang, apalagi orang, haram dikonsumsi. Kemudian dam, darah, haram dikonsumsi. Kemudian lahmul khinzir, daging babi, juga haram dikonsumsi. Kemudian sesuatu yang disembelih karena tidak menyebut asma Allah. Sesuatu yang disembelih ketika proses penyembelihan tidak menyebut asma Allah. Ini dagingnya haram dikonsumsi. Dagingnya haram dikonsumsi. Nah, ini makanya para ulama memperhatikan betul bagaimana proses penyembelihan agar apa yang disembelih itu dagingnya halal dikonsumsi. Ya, intinya tadi ada beberapa hal dari ayat tadi yang ditegaskan hukum haramnya. Walaupun bukan hanya dari ayat 173 ini saja yang terkait dengan konsep halal haram. Ada hadis juga sunnah nabawiyah, ada juga ayat yang lain yang menjelaskan beberapa hal yang diharamkan. Nah, ini hanya contoh saja. Kemudian barometer yang kedua adalah hadis Kanjeng Nabi SAW. Ada dua hadis yang saya cantumkan di sini terkait dengan konsep halal haram. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanit taqa asyubuhat faqad istabara'a lidinihi wa irdi wa man waqa'a fisyubuhat waqa'a fil harami. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas, dan perkara haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini dianggap sebagai inspirasi utama adanya program sertifikasi halal, baik di Indonesia maupun di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim lainnya. Jadi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesuatu yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dengan adanya sertifikat halal pada kemasan produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa, maka siapapun akan mudah untuk mengidentifikasi mana produk yang sudah sesuai dengan koridor syar'i, yang halal, mana produk yang belum jelas statusnya, apakah sesuai dengan koridor syar'i atau tidak. Jadi, adanya logo halal BPJPH itu sangat membantu umat Islam siapapun, baik yang, mohon maaf, yang pendidikannya rendah ataupun yang dalam arti pemahaman agamanya pas-pasan ataupun pemahaman agamanya begitu sangat paham, itu semuanya akan terbantu dengan melihat logo halal BPJPH. Dia sudah bisa memastikan bahwa produk ini sesuai dengan koridor syar'i, artinya halal untuk dikonsumsi. Nah, kemudian ada yang samar tadi, yang syubhat, yang abu-abu.
yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tadi. Nah, ini yang abu-abu ini ya tentu harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati artinya kita ini tidak sembrono, tidak serampangan. Nah, itu menjadi domain ijtihadnya para ulama. Menjadi domain ijtihadnya para ulama yang nanti akan dikaji secara komprehensif. Nah, kita secara umum, umat Islam ya harus berhati-hati terhadap sesuatu yang masih samar atau syubhat tadi. Kemudian hadis yang kedua yang saya cantumkan di sini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Kullu dzinabin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam, hukumnya haram. Jadi, kalau ada binatang buas yang memiliki taring atau unggas yang bercakar tajam, itu dagingnya haram dikonsumsi. Walaupun orang misalkan menyembelih secara syar'i seekor burung elang. Nah, ini tetap dagingnya haram dikonsumsi. Menyembelih secara syar'i seekor harimau. Nah, ini tetap dagingnya haram dikonsumsi karena harimau bagian dari binatang buas yang bertaring, burung elang termasuk unggas yang bercakar tajam. Baik, Bapak Ibu para peserta, berikutnya barometer yang ketiga adalah maqalah ulama, statement ulama terkait dengan konsep halal haram. Di sini saya mencantumkan ada 3 kaidah fikih, al-qawaid al-fiqhiyah. 3 kaidah fikih ini, yang pertama adalah al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu, wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Nah, ini apapun yang ibu bapak lihat, temukan bahwa itu bermanfaat, nah ini hukum asalnya halal. Apapun itu, kalau berbahaya, maka hukum asalnya adalah haram. Walaupun nanti dari hukum asal ini bisa berubah, Bapak Ibu. Bisa berubah, misalkan dari halal menjadi haram, dari haram menjadi halal. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam konteks tertentu, dan itu biasanya akan dikaji secara komprehensif oleh para ulama. Di antaranya adalah keadaan darurat. Nah, keadaan darurat ini di luar keadaan normal. Ini kaidah yang kedua yang saya cantumkan di sini. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Nah, ini yang dalam keadaan yang darurat. Jadi misalkan ada orang lagi makan, saking lahapnya dia makan sampai tersedak. Nah, ketika tersedak jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa. Nah, ini harus segera diselesaikan. Ini berbahaya kalau tersedak tidak segera diselesaikan dengan minum air. Dia tidak bisa bernafas, nanti dalam hitungan menit bisa meninggal dunia, bisa pindah alam, istilahnya almarhum, almarhumah. Maka ketika terjadi tersedak, ya dia harus segera menyelamatkan tersedaknya, ini harus diselesaikan, harus minum air. Kalau di sekitarnya tidak ada air yang suci, tidak ada air yang halal, ya sudah, air apapun harus dia minum dalam rangka untuk menghilangkan tersedaknya tadi. Ini adalah konteksnya darurat. Jadi, walaupun airnya najis atau air yang haram, ya sudah dia minum dalam rangka untuk menyelamatkan nyawanya dari tersedak yang tidak bisa bernafas tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kaidah idza istama'al halalu wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan perkara haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Jadi, ini misalkan contohnya nih Bapak Ibu para peserta, misalkan ada orang punya potongan daging ayam hasil sembelihan secara syar'i. Potongan daging ayam hasil sembelihan secara syar'i. Nah, tujuannya mau dimasak dan dikonsumsi. Pada saat yang sama dia juga punya potongan daging ayam mati bangkai.
tujuannya bukan dikonsumsi, tapi ingin dijadikan pakan ternak atau pupuk kandang. Nah, setelah dipotong-potong, sebelum diproses, ternyata tercampur antara potongan daging ayam yang halal, yang hasil sembelihan syar'i, dengan potongan daging ayam yang haram, yang bangkai mati tadi. Ketika sudah tercampur, parahnya ini pemiliknya itu tidak mampu untuk membedakan mana potongan daging ayam yang halal, mana potongan daging ayam yang haram. Maka dalam kondisi seperti ini, semuanya dianggap haram untuk dikonsumsi. Inilah kaidah idza istama'al halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi 3 barometer untuk melihat urgensi halal haram. Tadi yang pertama ayat Al-Quran, kemudian yang kedua As-Sunnah An-Nabawiyah, dan yang ketiga makalah ulama, statement ulama. Nah, tentu ini semua hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Artinya kalau Ibu Bapak menelaah lebih jauh dalam Al-Quran, pasti akan menemukan lebih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep halal haram. Begitu juga dalam hadis Nabi, pasti Ibu Bapak akan menemukan lebih banyak lagi, bukan hanya 2 hadis. Dan juga makalah ulama, statement para ulama, terkait dengan konsep halal haram. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada istilah makanan yang halal dan thayyibah, halal dan baik. Tadi sudah disinggung surat Al-Baqarah 168. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Itu surat Al-Baqarah 168. Ada kata halalan thayyibah. Di sini juga ada surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makalah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi intinya target utama kita adalah mengkonsumsi sesuatu yang halalan thayyibah, halal dan baik. Jadi level yang tertinggi. Jadi kalau halal itu jenis makanan yang boleh dikonsumsi ya tentu dan tidak diharamkan. Kemudian kalau thayyib itu makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya. Kemudian tidak mudarat bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal dan elegan. Jadi nanti ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu, statusnya itu bisa halal atau thayyibah. Bisa juga halal ghairu thayyib. Atau bisa juga haram. Ya, misalkan orang mengkonsumsi sesuatu haram, ya misalkan dia minum sesuatu yang memabukkan. Nah, ini kan haram, yang dia minum haram. Kemudian yang halal thayyib, misalnya halal baik. Nah, dia mengkonsumsi kue yang kuenya itu halal ya. Kemudian kondisinya masih layak untuk dikonsumsi, kemudian dia mendapatkannya secara elegan. Membeli dari satu toko atau membuat sendiri atau dikasih dari orang lain. Kemudian dia makan kuenya. Nah, ketika dia makan ini, statusnya ini halalan thayyibah, halal dan baik. Karena nanti ada yang halal ghairu thayyib, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati. Jadi halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik ada. Misalkan kue yang dikonsumsi itu kondisinya sudah agak basi. Nah, sudah agak basi, kurang layak dikonsumsi, tetap dimakan. Nah, ketika dimakan, nah, ini halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Ini biasanya nih ada efeknya, efek negatifnya. Setelah makan perutnya agak mual misalkan, atau kepalanya agak pening dan seterusnya. Nah itu yang seperti tadi itu halal ghairu thayyib. Atau misalkan ada juga halal ghairu thayyib, contoh yang misalkan begini. Ada kue yang dia makan,
kuenya halal karena terbuat dari sesuatu yang halal, bahkan sudah berlabel halal misalnya. Kondisinya juga masih layak dikonsumsi, masih bagus. Cuman cara mendapatkannya itu tidak elegan. Tidak mencuri ya, kalau mencuri kan haram. Ini tidak elegan. Misalkan dia mendapatkannya itu minta dari temannya atau keluarganya secara paksa. Sehingga pemiliknya itu memberikan kue tadi tidak sepenuh hati. Istilahnya ngosok ya, memberikannya itu secara ngosok. Nah, ini kemudian dimakan oleh yang mintanya tadi. Nah, yang seperti ini statusnya halal wairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Nah, itu halalan thayyibah. Jadi yang menjadi target kita adalah halal thayyib, halal dan baik. Kemudian berikutnya sebab keharaman sesuatu. Nah, ini sebab keharaman sesuatu yang saya cantumkan di sini ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama, an-najis awil mutanajis. Najis dan terkena najis. Nah, ini seperti darah, misalkan najis, haram dikonsumsi. Daging babi juga haram dikonsumsi dan najis. Itu. Kemudian yang mutanajis. Mutanajis ini sesuatu yang terkena najis. Asalnya suci, tapi terkena najis, dalam kondisi terkena najis, belum disucikan, itu hukumnya haram dikonsumsi. Misalkan ada orang mau makan buah apel. Buah apel ini halal, suci. Tapi kemudian sebelum dimakan, jatuh menimpa kotoran binatang. Nah, dalam kondisi buah apel tadi terkena kotoran binatang, nah ini mutanajis namanya, terkena najis, terkontaminasi najis. Selama belum disucikan, dibilas dengan air sampai bersih, maka hukumnya haram dikonsumsi. Tapi kalau buah apel yang terkena kotoran binatang tadi kemudian dibilas dengan air sampai bersih, suci kembali, bersih kembali, maka kembali halal dikonsumsi. Nah, itu yang mutanajis. Kalau yang najis ya selamanya haram dikonsumsi. Kemudian al-kadar awil khobath, kotor dan jijik seperti kecoa dan belatung, haram dikonsumsi. Kemudian ad-doror, membahayakan seperti racun. Ini haram dikonsumsi, mengancam nyawa seseorang. Kemudian iskar, memabukkan seperti khamr dan narkoba. Iskar memabukkan seperti khamr dan narkoba. Nah, ini haram dikonsumsi. Kemudian al-muftarisa, binatang buas seperti serigala dan burung elang. Dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi seperti katak dan sesilia. Nanti yang menentukan seekor binatang itu kategori amfibi atau bukan adalah pakar binatang. Jadi para ulama nanti mengikuti apa yang ditentukan oleh pakar binatang. Kalau pakar binatang menyatakan binatang A, B ini amfibi, maka secara hukum fikih haram karena amfibi. Kata pakar binatang, ini binatang C, binatang D, bukan kategori amfibi, walaupun sekilas kelihatan keluar masuk air dan darat. Ya, maka secara fikih tidak bisa serta-merta kemudian diterapkan hukum binatang amfibi. Ya, itu terkait dengan sebab-sebab keharaman sesuatu. Berikutnya adalah tentang suci najis. Bapak Ibu para peserta, suci najis ini sangat erat terkait dengan halal haram. Suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, baik kecil maupun besar. Dan najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Jadi suci najis ini harus betul-betul diperhatikan. Ini erat sekali dengan halal haram. Nah, para ulama membagi najis ini ke dalam 3 kategori. Ada najis mukhaffafa ringan, ini macamnya najis nih. Mukhaffafa ringan, kemudian mutawasito sedang, dan mughalladho berat. Jadi najis mukhaffafa ringan ini contohnya air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun,
hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Ini kategorinya najis mukhaffafah atau ringan. Cara mensucikan jika ada satu objek terkena najis mukhaffafah ringan tadi, yaitu cukup dengan menciprati air. Nanti objek tadi sudah dianggap suci. Tapi kalau mau dengan menyiramkan air ya boleh, lebih afdol. Cuman kalau dengan menciprati air pun cukup untuk najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, kalau misalkan masih ada genangan air kencingnya ya dikeringkan dulu. Misalkan di lantai rumah kita terkena air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Nah ini kan kategori najis mukhaffafah ringan. Airnya masih ada air kencingnya. Kita keringkan dulu pakai lap, kain misalkan, atau pakai tisu. Setelah kita keringkan, baru kita ciprati air untuk mensucikannya. Setelah itu, lantai tadi dianggap suci. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah, najis sedang. Nah ini najis mutawassithah yang sedang ini, najis yang banyak ditemukan di sekitar kita, Bapak Ibu. Di tempat tinggal kita, di tempat aktivitas kita, di tempat bekerja kita. Itu kebanyakan najisnya adalah kategori mutawassithah, najis sedang. Nah, contohnya kotoran binatang, darah manusia, muntah-muntahan, khomer, itu semua najisnya adalah mutawassithah, najis sedang. Nah, cara mensucikan satu objek yang terkena najis mutawassithah adalah dengan menyiramkan air sampai bersih. Kalau ada ainun najasa, ada bentuk najisnya berupa warna atau bau atau rasa, maka tiga-tiganya harus hilang, harus bersih. Kalau kita sudah menyiramkan satu objek yang terkena najis mutawassithah, najis sedang, misalkan baju kita, pakaian kita, nah kita siram dengan air sampai bersih, maka itu sudah dianggap suci dengan menyiramkan air tadi. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah, najis berat, najis dari unsur anjing dan babi. Najis mughalladhah ini tentu cara mensucikannya beda dengan najis mukhaffafah ringan dan najis mutawassithah sedang. Ini lebih rumit istilahnya jika dibandingkan dengan cara mensucikan najis mukhaffafah dan mutawassithah tadi. Nah, najis mughalladhah berat ini jika ada satu objek terkontaminasi oleh najis mughalladhah berat, ya nanti cara mensucikannya dengan 7 kali siraman air, salah satunya dicampur debu. Misalkan ada sendok atau garpu, ada pisau atau mangkuk atau piring yang terkena najis mughalladhah, najis berat dari unsur anjing dan babi, ya cara mensucikannya 7 kali siraman air dan salah satunya dicampur dengan debu. Boleh siraman pertama atau siraman kelima atau siraman ketujuh atau siraman keberapapun. Yang penting salah satunya ada yang dicampur dengan debu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka sudah dianggap suci. Nah, itu najis mughalladhah atau najis berat. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada istilah najis ma'fun anhu. Najis yang ditolerir, yang dimaafkan. Di luar 3 macam najis tadi. Mukhaffafah ringan, mutawassithah sedang, dan mughalladhah berat. Di luar ini ada namanya najis ma'fun anhu, najis yang dimaafkan. Nah ini maksudnya apa? Najis najis, tapi tidak perlu kita sucikan lagi. Sudah, nggak apa-apa. Istilahnya seperti itu. Nah ini contohnya, para ulama memberikan contoh najis yang ma'fun anhu, yang dimaafkan adalah bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Itu hukumnya ma'fun anhu, dimaafkan. Nah, bangkai binatang kan najis. Nah, sekarang kalau bangkai binatangnya itu binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir, maka bangkainya itu najis tapi dimaafkan. Artinya kita tidak perlu mensucikan lagi jika ada satu objek terkena bangkai binatang tadi. Contohnya capung, cicak, kecoa. Ini ketika masih hidup kemudian kita lukai, nah ini tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka ketika mati menjadi bangkai
bangkai capung, bangkai cicak, ya itu najis. Tapi najisnya itu ma'fun anhu, dimaafkan. Ditolerir, artinya tidak perlu kita sucikan lagi. Ada lantai rumah kita, ada baju kita terkena najis atau bangkai kecoa atau bangkai cicak, ya sudah, nggak apa-apa, nggak perlu kita sucikan. Itu najis ma'fun anhu. Atau contoh lain, misalkan ada lalat yang mati di cangkir kopi yang mau kita minum atau teh yang mau kita minum. Nah, secangkir kopi, secangkir susu yang kita mau minum ini ternyata ada bangkai lalat di situ. Nah, itu sama, ma'fun anhu, dimaafkan. Boleh, artinya masih halal diminum. Bangkai lalatnya kita buang. Kalau mau ya teh kopinya tetap kita minum. Boleh, masih halal. Karena itu ma'fun anhu. Atau misalkan ada fenomena ini yang mungkin juga terjadi di sekitar tempat tinggal, tempat aktivitas Bapak Ibu semuanya. Ada orang jualan makanan, kemudian tempatnya itu tidak jauh dari titik-titik yang potensi najis, seperti selokan atau tempat sampah. Nah, kemudian banyak lalat yang berterbangan ke sana kemari, hinggap di selokan atau tempat sampah, terbang, kemudian hinggap di kue-kuean gorengan, dan itu kasat mata, kelihatan. Nah, ini secara fikih hukumnya najis. Tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Jadi ya sudah, gorengannya, kue-kue yang dihinggapi lalat tadi ya tetap halal dikonsumsi. Walaupun kita kasat mata melihat lalat tadi terbangnya itu dari tempat sampah, misalkan, kemudian terbang hinggap ke makanan tadi. Nah, ini termasuk yang ma'fun anhu, dimaafkan. Tetap halal dikonsumsi. Baik, kemudian relasi antara suci najis dengan halal haram. Ada 3 relasi yang saya cantumkan di sini, Ibu Bapak para peserta. Yang pertama, bahwa sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Jadi tadi contoh buah apel yang suci halal mau dimakan, jatuh menimpa kotoran binatang. Dalam keadaan buah apel ini terkena kotoran binatang, belum dibilas dengan air, belum dibersihkan, disucikan, hukumnya haram dikonsumsi. Tapi kalau sudah dibilas dengan air, disucikan lagi, suci kembali, maka kembali halal dikonsumsi. Kemudian relasi yang kedua, sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Ada sesuatu yang ini suci, tapi haram dikonsumsi. Misalkan kecubung, ganja, opium. Ini kalau dikatakan suci atau najis, itu suci. Orang sholat, di saku bajunya misalkan ada daun ganja, ya sholatnya sah, nggak masalah. Tapi kalau dikonsumsi, ini lain lagi. Hukumnya haram. Karena ada unsur iskar, memabukkan. Jadi sesuatu yang suci itu tidak otomatis dianggap halal dikonsumsi. Karena ada sesuatu suci tapi haram dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, bahwa halal haram identik dengan konsumsi, suci najis identik dengan penggunaan atau pemakaian. Jadi kita melihat kalau ini sesuatu halal, artinya ini sesuatu yang dikonsumsi. Ini suatu suci atau najis, ini sesuatu yang digunakan, dikenakan. Kalau halal haram tadi yang dikonsumsi. Walaupun Bapak Ibu, sertifikat halal itu ya bukan hanya untuk yang dikonsumsi saja. Tapi kalau sertifikat halal, dalam aturannya itu ya ada juga yang sesuatu yang digunakan, tapi tetap harus diberi label halal. Contohnya misalkan kosmetik. Nah, kosmetik ini nggak ada orang makan kosmetik atau minum kosmetik, nggak ada. Kosmetik ini untuk penggunaan luar. Tapi secara regulasi itu harus bersertifikat halal. Bagi seorang muslim ya harus menggunakan kosmetik yang halal, yang suci. Kenapa? Ya karena nanti kalau kosmetiknya itu terbuat dari sesuatu yang najis, sesuatu yang haram, maka ketika digunakan kemudian nempel di badan, di tubuhnya atau di pakaiannya, nah ini nanti akan terjadi suatu yang fatal ketika dia sholat. Ketika sholat,
syaratnya kan harus suci, badannya suci, pakaian suci. Nah, kalau kosmetiknya najis, maka ini akan menjadikan batal sholatnya, tidak sah. Nah, itu sesuatu yang najis tidak bisa untuk digunakan karena nanti ketika sholat akan menjadikan fatal. Atau misalkan ada sesuatu yang digunakan, misalkan freezer atau lemari es, kulkas. Nah, ini tidak ada orang yang makan siangnya itu motong-motong freezer, kemudian dia makan menunya itu kulkas misalkan. Tapi ada banyak freezer lemari es yang berlogo halal BPJPH. Ini maksudnya apa? Jadi menurut pakar elektronik itu ada satu komponen pendingin di freezer kulkas lemari es ini yang bisa saja terbuat dari unsur babi, bisa juga terbuat dari selain unsur babi. Nah, kalau terbuat dari unsur babi, kemudian digunakan oleh kita, nanti akibatnya fatal. Kue-kuean, daging-dagingan, sayuran, buah-buahan yang ada di dalamnya, itu nanti akan terkontaminasi oleh najis. Dan najisnya itu najis mukhallat atau najis berat. Najis mukhallat atau najis berat, dan ini akan sangat riskan untuk mensucikannya. Makanya freezer, lemari es, dan kulkas yang diberi logo sertifikat halal oleh BPJPH ini adalah yang sudah dipastikan bahwa semua komponen alat-alat yang di dalamnya itu tidak ada yang terbuat dari unsur babi atau unsur najis. Semuanya suci. Maka ketika digunakan tidak mengkontaminasi najis. Nah, kalau yang tadi yang najis kan fatal. Nanti buah-buahannya, sayurannya semuanya menjadi terkena najis mukhalladhah dan menjadi haram dikonsumsi. Nah, ini terkait dengan relasi antara suci najis dengan hal haram. Berikutnya adalah tentang fatwa. Nah, ini fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Nah, fatwa itu sendiri adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama baik secara individu maupun kolektif. Jadi fatwa ini nanti bisa fatwa tentang hukum warisan, fatwa tentang hukum keluarga, fatwa tentang hukum perniagaan, atau fatwa tentang hukum produk halal misalkan. Banyak yang bisa dikaitkan dengan fatwa ulama fikih. Dan yang mengeluarkan fatwa itu bisa ulama perorangan. Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan, itu boleh mengeluarkan fatwa. Atau misalkan lembaga, misalkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa. Boleh. Majelis Tarjih Muhammadiyah menyampaikan fatwa. Boleh. Nah, itu secara lembaga dan ormas-ormas Islam yang lainnya. Nah, tapi nanti khusus fatwa produk halal ini adalah fatwa yang dijadikan acuan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat halal. Nah, itu yang berwenang mengeluarkan fatwa produk halal itu hanya dua. Hanya dua. Yang pertama adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua adalah Komite Fatwa BPJPH. Hanya dua yang boleh mengeluarkan fatwa fatwa halal, fatwa produk halal. Nah, adapun fatwa yang lain ya tadi bisa perorangan, bisa juga lembaga. Kemudian dalil fatwa, ketika para ulama beristihad melakukan istinbatul ahkam asy-syar'iyyah, mengambil kesimpulan hukum fikih, ada dalil-dalil yang dijadikan acuan, yang tentu ini menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh para ulama, diantaranya adalah ayat Al-Quran sebagai rujukan utama, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian ijma kesepakatan ulama, kemudian qiyas, kemudian beberapa dalil syar'i yang lainnya. Nah, ini semua adalah dalil-dalil fatwa yang selalu diperhatikan oleh para ulama ketika membahas satu fatwa atau melakukan istihad pengambilan hukum fikih. Kemudian beberapa contoh fatwa nih, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati,
ini ada beberapa contoh fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan isu halal haram. Nah, yang pertama fatwa tentang penyembelihan hewan. Ini fatwa nomor 12 tahun 2009. Nah, terkait dengan hewan ini, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, jadi binatang yang ada ini kalau kita kaitkan dengan boleh tidaknya dikonsumsi oleh manusia, oleh umat Islam, itu ada dua kategori. Para ulama menjelaskan, ada hayawanun ma'kulul lahmi, hewan yang dagingnya halal dikonsumsi, contohnya ayam, bebek, dan sapi. Kemudian ada hayawanun ghairu ma'kulil lahmi, hewan yang dagingnya haram dikonsumsi. Contohnya seperti ular, buaya, dan serigala. Ini dagingnya haram dikonsumsi. Adapun hewan yang dagingnya halal dikonsumsi, itu untuk mengkonsumsinya itu ada dua cara. Yang pertama, harus melalui proses penyembelihan secara syar'i. Seperti ayam atau kambing. Kalau kita mau makan daging ayam kambing, ya harus kita sembelih dulu secara syar'i. Setelah proses penyembelihan, nanti baru proses berikutnya sampai pada tahap kita mengkonsumsinya. Yang kedua, ada yang dagingnya itu halal dikonsumsi, langsung tidak perlu kita sembelih lagi. Seperti ikan, atau cumi, atau udang. Nah, ini yang halal dikonsumsi dan tidak perlu melalui proses penyembelihan secara syar'i. Nah, sekarang fatwa dari Majelis Ulama Indonesia di sini yang fatwa MUI, tata cara atau standar penyembelihan secara syar'i. Jadi inti fatwanya begini, bahwa penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan dua pembuluh darah al-wadajain. Tiga hal ini harus terpotong. Tiga hal ini harus dipotong ketika proses penyembelihan. Al-mari saluran makanan, al-hulqum saluran pernapasan, dan al-wadajain dua pembuluh darah. Semuanya ada pada leher binatang. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan satu kali sayatan secara cepat, kemudian memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan atau hayatun mustaqirrah. Setelah disayat, biarkan ada klepek-klepek, ya, ada gerakan-gerakan hewan atau darah mengalir deras atau suara mendengkur karena berupa sapi, kambing, kerbau misalkan. Biarkan sampai terdiam. Kalau sudah terdiam berarti menunjukkan bahwa binatang tadi matinya karena sembelihan tadi. Nah, itu baru dianggap sah dan dagingnya halal dikonsumsi. Kemudian standar penyembelihnya harus beragama Islam dan sudah akil baligh, serta memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Nah, adapun standar alat penyembelihan, yang pertama alatnya itu harus tajam. Apapun yang penting tajam. Kayu tajam boleh, kayu bambu misalkan. Ada besi tajam boleh, ada kaca tajam boleh untuk menyembelih. Yang tidak boleh untuk menyembelih itu adalah kuku, gigi, atau taring dan tulang. Kuku, gigi, atau taring dan tulang ini tidak boleh untuk penyembelihan secara syar'i. Nah, itu fatwa tentang penyembelihan hewan. Kemudian yang kedua adalah fatwa tentang alkohol. Ini fatwa nomor 11 tahun 2009. Karena banyak orang yang rancu, Bapak Ibu, dalam memahami apa itu al-khamru, apa itu alkohol. Jadi al-khamru itu minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun. Itu namanya al-khamru. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Nah, kalau alkohol, sesuai dengan fatwa MUI, dijelaskan bahwa alkohol itu ada dua macam. Ada alkohol hasil samping industri khamar. Ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi.
Maksud hasil samping industri khamr itu adalah alkohol yang didapat dari satu perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan, pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, ini alkohol hasil samping industri khamr, hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Yang kedua adalah alkohol bukan hasil samping industri khamr. Nah, ini alkohol yang didapat dari satu pabrik yang tidak memproduksi minuman yang memabukkan, hanya memproduksi alkohol untuk kepentingan medis misalkan atau kepentingan yang lainnya, atau misalkan alkohol yang didapat secara alamiah, fermentasi secara alamiah dari buah-buahan yang matang misalkan. Nah, itu juga alkohol yang bukan hasil samping industri khamr. Nah, alkohol jenis yang kedua ini hukumnya suci. Suci, tapi kalau dikonsumsi ada batasnya. Kalau berupa makanan maksimal 0,5%, kalau berupa minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, itu fatwa tentang alkohol. Kemudian yang ketiga, fatwa tentang mikroba dan produk mikrobial. Ya, karena ini sudah menjadi hal yang lumrah, menggunakan mikroba atau produk mikrobial untuk proses produksi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Nah, ini bagaimana hukumnya secara fikih, secara syar'i? Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Jadi halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, pada media pertumbuhannya suci. Nah, ini sudah clear nih, selesai, sudah halal. Halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, nah ini media pertumbuhannya najis nih, maka dilihat dulu. Kalau mikroba tadi bisa dipisahkan dari media pertumbuhannya yang najis tadi, dan bisa disucikan dengan air, dibilas dengan air yang bersih, maka setelah proses pemisahan dan pensucian tadi, mikroba tadi hukumnya suci dan halal dikonsumsi, dimanfaatkan. Tapi jika mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi tidak bisa dipisahkan dari medianya dan atau tidak bisa disucikan dengan air, maka mikroba tadi hukumnya najis dan haram dikonsumsi, dimanfaatkan. Kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi, hukumnya najis dan haram dikonsumsi, dimanfaatkan. Nah, itu fatwa tentang mikroba. Berikutnya fatwa tentang daur ulang air, Bapak Ibu para peserta. Jadi ini gimana nih daur ulang? Boleh tidak daur ulang air? Nah, di sini ada fatwanya. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa air daur ulang ini boleh dimanfaatkan, boleh dikonsumsi, selama tidak membahayakan. Selama tidak membahayakan. Nah, bahkan dalam fatwa ini dijelaskan ada 3 cara untuk mendaur ulang. Cara yang pertama adalah thariqatun nashi, dengan cara menguras. Cara yang kedua adalah thariqatun mukatharah, dengan cara memperbanyak volume air. Dan cara yang ketiga adalah thariqatut taghyir, dengan cara merekayasa dengan alat dan obat. Tiga-tiganya boleh. Dalam fatwa ini dijelaskan boleh. Thariqatun nashi dengan cara menguras, contohnya nih, misalkan ada sumur, ketiban bangkai, akhirnya airnya berubah warna, berubah bau, berubah rasa. Artinya najis air sumur tadi. Haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Bagaimana cara supaya bisa halal dimanfaatkan lagi, halal dikonsumsi lagi? Didaur ulang dengan cara menguras, dikuras. Bangkainya diambil, airnya dikuras, keluar lagi air yang baru, maka itu dihukumi suci dan halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Kemudian cara yang kedua, thariqatul mukatharah, misalkan dengan memperbanyak volume air, ada satu daerah yang tandus, krisis air bersih. Penduduknya untuk mendapatkan air bersih itu dia harus menempuh jarak jauh dan harus antri yang lama. Masyarakatnya ngangsu ambil air dari tempat yang jauh dan antri.
Sehingga di rumah-rumah mereka itu mengumpulkan, menyimpan air-air di ember-ember di tempat-tempat yang ada di rumah disediakan. Nah, satu ketika misalkan ada satu embernya itu terkena najis. Terkena najis artinya dia paham ini sudah mutanajis, terkena najis, artinya sudah tidak boleh untuk digunakan. Secara fikih haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, tapi dia ingin membuang satu ember tadi, pikir-pikir ini ngambilnya susah payah, jaraknya jauh, antrinya lama. Nah, gimana supaya bisa dimanfaatkan lagi? Ada proses daur ulang dengan thoriqatul mukatharah, memperbanyak volume air. Jadi satu ember yang tadi terkena najis, najisnya dibuang, kemudian airnya ini dicampur dulu dengan ember-ember yang lain sehingga volumenya menjadi banyak. Nah, ketika dicampur menjadi banyak volumenya, maka statusnya kembali suci. Kembali suci dan halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Itu thoriqatul mukatharah, memperbanyak volume air. Kemudian yang ketiga, thoriqatul taghyir, dengan cara merekayasa dengan alat dan obat. Ini yang terjadi di kota-kota besar, banyak kota-kota yang krisis air bersih, sehingga di situ harus ada rekayasa mendaur ulang air. Dengan alat, ada mesinnya, dengan ada obatnya. Sehingga air yang sudah mengalir di selokan, sudah keruh, itu diproses lagi, menjadi jernih kembali. Bahkan hasil rekayasanya itu ketika dicek di laboratorium, hukumnya kembali seperti semula. Semuanya itu artinya jernih dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini secara fikih bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh dengan syarat yang pertama, alat dan obatnya tidak terbuat dari sesuatu yang najis. Yang kedua, tidak membahayakan. Dan yang ketiga, volume airnya itu lebih dari 2 kula. 2 kula itu 270 liter. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka air hasil rekayasa dengan alat dan obat tadi, hukumnya halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Jadi alat obatnya tidak terbuat dari sesuatu yang najis, kemudian hasil rekayasanya tidak membahayakan, dan yang ketiga, volumenya itu lebih dari 270 liter. Kemudian contoh fatwa yang terakhir, Bapak Ibu para peserta, adalah kopi luwak. Kopi luwak ini adalah biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak, masuk ke dalam perutnya, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak. Biji kopinya masih dalam keadaan utuh, tidak hancur. Kemudian dibilas dengan air sampai bersih, setelah itu ditumbuk menjadi bubuk kopi, setelah itu diseduh dengan air panas menjadi minuman kopi luwak. Nah, ini kalau prosesnya seperti tadi, hukumnya halal dikonsumsi. Tapi kalau biji kopi yang keluar dari perut binatang luwak ini sudah pecah, sudah hancur, maka tidak bisa diproses berikutnya karena sudah mutanajis dan sudah tidak mungkin untuk disucikan. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi presentasi tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit ke depan, bisa kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab terkait dengan tema kita ini. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan waktunya kepada Mbak Sela sebagai fasilitator pada sesi kali ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai yang sudah memberikan paparan materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, ke saat ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa bertanya lewat kolom chat kepada Bapak Kiai. Ya, dipersilahkan. Siapa yang mau bertanya duluan dengan Bapak Andi ya? Mau bertanya duluan? Iya betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak. Baik. Pertanyaan
halal tentang Suaranya alkohol untuk terputus-putus, parfum. Pak Andi. Suaranya Oke, terputus-putus, Pak. saya coba pakai akun yang kedua ya. Oh ya, boleh Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jelas, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Yang pertanyaan saya yang pertama, fatwa halal tentang alkohol yang digunakan untuk parfum. Yang kedua, ada apakah parfum boleh label halal? Baik. Mungkin Baik. itu sementara. Oke, baik Pak Andi, dua pertanyaan itu ya. Silakan Pak Kiai dijawab untuk pertanyaannya. Baik, tadi dari Pak Andi Samsul ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, alkohol untuk parfum, itu bagaimana? Jadi, tadi sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, alkohol itu ada dua macam. Ada alkohol hasil samping industri khamar, artinya didapat dari perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan, pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, yang seperti ini kategorinya najis dan haram dikonsumsi. Nah, kemudian kategori yang kedua, alkohol yang bukan hasil samping industri khamar, alkohol yang diproduksi oleh perusahaan untuk kepentingan medis atau kepentingan yang lainnya, termasuk juga misalkan kepentingan kosmetik. Nah, alkohol yang kedua ini hukumnya suci. Suci dan untuk dikonsumsi ada batasannya maksimal kalau berupa makanan 0,5%, kalau berupa minuman kurang dari 0,5%. Maka alkohol yang untuk parfum itu boleh asalkan alkoholnya alkohol jenis yang kedua tadi, Pak Andi. Alkohol yang bukan hasil samping industri khamar. Itu. Kemudian pertanyaan kedua, parfum boleh halal. Nah, ini saya kira parfum termasuk yang harus atau bisa di label halal ya. Nanti bisa Pak Andi tanya atau Bapak Ibu tanya ke materi berikutnya tentang titik kritis atau regulasi sertifikat halal. Apa saja barang-barang gunaan yang harus di sertifikat halal. Nah, ini apakah termasuk parfum ya? Sepemahaman saya, yang kosmetik ini termasuk parfum juga harus di sertifikat halal. Ya, itu jawabannya Pak Andi Samsul. Iya Pak, jadi kalau dia sudah menggunakan parfum kelas yang kedua yang hasil medis, berarti parfum itu boleh digunakan ibadah Pak, sholat. Ya, parfum asalkan alkoholnya bukan hasil samping industri khamar, itu suci. Boleh digunakan untuk sholat. Itu suci. Alkohol yang bukan hasil samping industri khamar. Siap Pak, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Ya, sudah cukup jelas ya Pak Andi ya untuk jawabannya dari Bapak Kiai. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuli Agustina. Silakan Ibu. Ibu Yuli suaranya tidak ada, Bu. Mungkin dari headsetnya ya, Bu ya. Bermasalah ya, Bu ya. Suaranya nggak terdengar sama sekali. Mungkin tidak perlu pakai headset, Bu Yuli. Sudah kedengeran? Ya, sudah terdengar jelas, Ibu. Lingkungan produksi kami itu di Bali. Sedangkan di lingkungan Bali itu kan banyak anjing-anjing berkeliaran. Walaupun mereka nggak masuk ke dalam ruang produksi atau ke dalam lingkungan, tapi di sekitar itu selalu ada anjing. Apakah itu mempengaruhi kehalalan di produksi kami ya? Baik. Ya. Ini langsung dijawab saja ya, Bu Sela, Mbak Sela. Ya, silakan Bapak bisa langsung dijawab. Ya, ini dari Bu Yuli Agustina. Jadi tempat produksinya itu di daerah Bali dan kebetulan di sekitarnya itu banyak anjing yang berkeliaran. Jadi intinya begini Bu
Yuli Agustina. Kaitan dengan anjing dan babi, pertama ya dijaga di tempat produksinya, alat-alat produksinya terutama, jangan sampai terkontaminasi oleh najis mughalladhah, najis berat yang berupa unsur anjing dan babi. Nah, selama Ibu Yuli dan orang-orang yang ada di situ menjaga betul, artinya terpantau tidak ada alat-alat produksi, bahan produksi, bahkan proses produksi dan packagingnya yang bersentuhan langsung dengan anjing dan babi, maka itu dianggap aman. Nah, tapi untuk lebih mensterilkannya ya tentu di area produksi itu betul-betul tidak berkeliaran anjing babi masuk ke area produksi. Tapi kalau misalkan di lingkungan, nah ini ya nggak masalah kalau di lingkungan ya Bu Yuli Agustina. Yang penting di area produksi itu sudah steril. Ya, itu Baik, jawabannya. ya baik. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, Bu Yuli sudah cukup jelas ya untuk jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Kiai ya. Baik. Dengan Bapak Bayu Suryanto, silakan Bapak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar Pak? Suaranya agak kurang terdengar Bapak. Mungkin boleh coba di... Oh ya. Ya, Sudah terdengar? ya sudah jelas. Ya, terkait dengan darah ya Bu ya. Kita tahu semuanya bahwasanya darah itu haram ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya daging yang masih tertempel darah di dalamnya itu hukumnya seperti apa Pak? Baik. Ini pertanyaan dari Mas Bayu Suryanto ya. Ada daging yang masih ada bercak darahnya ya, seperti itu. Ya. Jadi begini, Bapak Ibu para peserta, betul darah itu hukumnya najis, haram dikonsumsi. Artinya kalau Ibu Bapak ingin memproduksi makanan yang terbuat dari bahan daging, maka yang perlu diperhatikan pertama adalah daging itu melalui proses penyembelihan secara syar'i, artinya halal. Kemudian yang kedua, daging itu disucikan terlebih dahulu, dibilas dengan air secara maksimal, disucikan dari cairan-cairan, kotoran, dan darah-darah yang ada di situ sampai bersih. Kalau sudah disucikan, dibilas dengan air secara maksimal, maka sudah dianggap suci. Tinggal proses untuk dimasak dan dikonsumsi. Nah, kalau misalkan sudah matang supnya atau olahan daging tadi dengan proses yang seperti tadi saya jelaskan, ternyata masih ada bercak darah, masih ada sisa darah di situ, maka ini hukumnya najis yang ma'fun anhu, najis yang dimaafkan. Artinya tetap halal dikonsumsi. Misalkan kita makan sup, daging, atau sate, atau apa, ternyata di situ masih ada bercak darah. Nah, itu ma'fun anhu dimaafkan, artinya tetap halal dikonsumsi. Asalkan proses dari awalnya itu sudah maksimal, Pak. Sudah dibilas dengan air, sudah disucikan. Nah, berbeda dengan misalkan begini, dia menyembelih daging, hewan, kemudian dia potong-potong, setelah itu dia nggak siram lagi, nggak bilas dengan air, nggak disucikan lagi, tapi langsung dimasak. Nah, itu namanya masih najis, masih terkena najis, dan itu haram dikonsumsi. Ya, itu. Jadi prosesnya sudah maksimal disucikan terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, untuk jawabannya sudah jelas ya Bapak Bayu ya. Terima kasih sudah bertanya. Baik, kita lanjut ya Pak Kiai. Kita lanjut ke kolom chat ya. Ada yang bertanya dari Ibu Dian Rahmawati. Saya bantu bacakan. Izin bertanya, bagaimana mensucikan tempat atau alat yang terkena najis ketika tempat atau alat tidak boleh terkena air? Baik, jika ada alat produksi atau satu tempat produksi yang terkena najis dan itu tidak boleh terkena air, maka bisa disucikan dengan apapun yang boleh menyentuhnya. Misalkan ada cairan khusus untuk alat atau mesin tadi, atau misalkan dengan semacam tisu basah. Nah, ini boleh disucikannya dengan cairan atau semacam tisu basah tadi.
Kalau memang alatnya atau tempatnya itu tidak boleh terkena air. Ya, itu jawabannya Bu, Ibu Dian tadi ya. Iya, dengan Ibu Dian Rahmawati ya. Sudah cukup Baik. jelas ya Bu Dian ya untuk jawabannya. Oke, baik. Bapak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sarjuna Bintang Pamungkas. Izin bertanya Pak, jikalau ditemukan supplier bahan baku yang beragama non-Islam, apakah produk tersebut dinyatakan halal dan bisa dikonsumsi? Baik, supplier daging atau bahan baku yang non-Muslim. Supplier ini siapapun boleh, Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu yang tugas di SPBG MBG, suppliernya dari siapapun boleh. Artinya Muslim ataupun non-Muslim. Yang terpenting adalah supplier ini sudah mengikuti prosedur sertifikat halalnya. Misalkan nih, ada owner RPH. Owner RPH dia non-Muslim. Tapi RPH-nya itu dia mengajukan sertifikat halal. Artinya mengikuti aturan halalnya. Nah, ini nggak masalah. Artinya RPH-nya ini sudah bersertifikat halal. Atau ada supplier yang non-Muslim, dia mensuplai misalkan bahan-bahan baku, tapi dia mengikuti betul regulasi tentang sertifikat halal di perusahaannya ini. Nah, ini juga tidak masalah. Tetap boleh. Sebagaimana juga misalkan relawan atau karyawan di SPPG, MBG ada yang non-Muslim, juga tidak masalah. Yang penting sistem dan aturan proses produksi di SPPG, MBG yang sudah bersertifikat halal itu harus mengikuti aturan regulasi halalnya. Tentu ini yang kaitan dengan regulasi di BPJPH. Adapun orangnya Muslim ataupun non-Muslim di karyawannya atau relawannya, itu tidak masalah. Ya, itu jawabannya Pak Sarjuna tadi. Oke, baik Pak Kiai, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Opik. Beliau bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa alat-alat dapur yang dipakai itu terbebas dari najis? Baik, jadi alat produksi, alat dapur, apapun yang ada di tempat produksi Bapak Ibu, harus betul-betul terpantau semuanya itu suci. Suci tidak terkontaminasi oleh najis. Nah, sekarang bagaimana caranya? Pokoknya secara kasat mata. Secara kasat mata dipastikan di situ tidak ada anjing dan babi. Nah, ini kan bisa mengkontaminasi. Atau secara kasat mata dilihat juga di situ tidak ada kotoran-kotoran binatang, misalkan atau darah atau nanah atau yang sesuatu yang najis-najis tadi. Selama itu tidak terlihat secara kasat mata, maka itu dianggap suci. Nah, tapi kalau misalkan satu ketika kita melihat ada alat produksi yang ternyata ada kotoran binatang, ternyata ada bercak darah, ternyata ada bersentuhan dengan bangkai, misalkan bangkai binatang. Nah, ini berarti terkontaminasi najis. Kalau terkontaminasi najis, maka sebelum digunakan harus disucikan terlebih dahulu. Kalau bisa bersentuhan dengan air, maka dibilas dengan air sampai bersih. Kalau alatnya mesinnya tidak bisa bersentuhan dengan air, maka dibersihkan dengan apa yang boleh untuk bersentuhan dengan air. Apa sejenis cairan atau tadi seperti tisu basah atau apa. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kembali suci, maka kembali boleh untuk digunakan memproduksi makanan atau produk-produk yang Bapak Ibu produksi. Ya, itu jawabannya Pak Opik ya tadi. Baik, Bapak Kiai, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Khadijatul Musana. Beliau bertanya, apakah sesuatu yang dianggap suci atau alami secara otomatis halal untuk dikonsumsi? Misalnya ganja yang dalam kondisi tertentu digunakan untuk keperluan medis. Bagaimana pandangan mengenai penggunaan ganja sebagai obat, khususnya dalam kaitannya dengan hukum konsumsi? Iya, jadi pertama yang harus diperhatikan tuh apapun yang kita konsumsi itu tidak membahayakan, tidak mengancam nyawa. Yang kedua, tadi termasuk dalam sebab-sebab keharaman itu tidak memabukkan atau merusak fungsi akal. Dan poin-poin yang lainnya, misalkan tidak najis atau terkena najis dan seterusnya. Selama poin-poin itu tidak ada pada
hal yang kita konsumsi ya itu termasuk sesuatu yang halal dikonsumsi. Nah, kaitan dengan ganja misalkan. Nah, ganja ini kan walaupun suci, tapi tidak otomatis halal dikonsumsi. Kenapa? Karena ganja ini ada unsur iskarnya, unsur memabukkan, merusak fungsi akal. Sama seperti kecubung atau opium. Nah, ini juga haram dikonsumsi. Nah, sekarang ada begini nih Bapak Ibu. Ada di satu daerah yang saya dengar ya di Aceh itu, kalau masak itu ada campuran daun ganjanya, walaupun dengan kadar yang sedikit. Karena memang di sana sudah menjadi tradisi untuk masak, semacam penyedap lah, penyedap. Nah, ini nanti akan ada apa ya, secara fikih ini kita bisa berbicara secara fikih. Kalau memang di sana itu sudah menjadi adat seperti itu dan kemudian kadarnya itu memang kadar yang sedikit dan sudah mentradisi itu bagian dari bumbu ya. Bumbu artinya tidak ada niatan sebagai campuran untuk apa memabukkan dan lain sebagainya, yaitu nanti bisa ditolerir tapi dengan tentu melihat bagaimana tradisi di situ dan kadarnya tadi. Nah, adapun di luar daerahnya yang tidak ada tradisi seperti itu ya tidak diperbolehkan. Jadi intinya ganja itu haram dikonsumsi karena unsur iskarnya. Ya, itu Bu Khadijah, tadi Bu Khadijah Musanaya. Oke, baik Bapak Kiai, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan. Kita coba jawab pertanyaan dari Bapak Tri Awaludin dulu ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, dalam Silakan. dunia modern banyak produk makanan atau minuman yang beredar dengan kandungan yang kompleks atau belum diketahui. Jadi yang ingin ditanyakan cara mengetahui dan memastikan produk tersebut itu seperti apa Pak? Dan yang kedua, apa makanan atau minuman yang halal dimakan tapi haram diperjualbelikan? Baik, terima kasih Pak. Baik. Tadi Pak Tri Awaludin ada 2 pertanyaan ya. Pertama, produk pangan modern ya yang kandungannya kompleks. Saya kira ini nanti kaitannya dengan narasumber lain ya Pak Tri Awaludin yang kaitan titik kritis. Titik kritis kalau saya secara fikih begini saja. Kalau secara fikih makanan minuman apapun selama itu bukan sesuatu yang najis, tidak terkena najis, tidak membahayakan mengancam nyawa, kemudian tidak memabukkan, tadi tidak yang menjijikan dan seterusnya, maka itu bisa dianggap sesuatu yang halal, bermanfaat. Nah, jika ada produk modern yang seperti dijelaskan Pak Tri Awaludin tadi, ya tentu harus difahami dulu, ini apa nih kandungannya, ada unsur bahaya tidak, dan seterusnya. Nah, makanya label halal BPJPH ini tadi saya jelaskan sangat membantu siapapun. Siapapun muslim yang baik dia memahami betul tentang agamanya ataupun pemahamannya pas-pasan, itu dengan adanya logo sertifikat halal BPJPH, itu akan sangat terbantu. Oh, ini sudah ada logonya, berarti halal, sesuai koridor syar'i. Nah, seperti itu. Nah, adapun untuk mengetahui tadi yang kandungannya kompleks tadi, ya ini coba nanti Pak Tri Awaludin bisa tanyakan ke sesi berikutnya yang terkait dengan narasumber yang kaitan dengan pembahasan titik kritis ya. Titik kritis di antaranya juga apa yang harus diajukan sertifikat halal, apa yang tidak harus diajukan sertifikat halal. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makanan minumannya halal tapi haram diperjualbelikan. Nah, ini apa nih? Saya kira sebenarnya secara fikih kalau halal maka secara fikih boleh diperjualbelikan. Yang halal ini boleh diperjualbelikan. Tapi dalam kondisi tertentu ada, betul ada Pak. Contohnya ini, ada boykot yang belum lama ini terjadi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Boykot produk Israel. Kapan? Ketika Israel melakukan dalam arti mencabik-cabik kemanusiaan yang saat itu
korbannya adalah rakyat Palestina. Nah, ketika rame berita itu, kejadian itu, hampir di seluruh negara-negara Muslim, termasuk di Indonesia, itu memboikot produk-produk yang afiliasi ke Israel. Nah, ini walaupun produknya itu halal, ada minuman, ada makanannya halal, tapi dalam kondisi saat itu yang mungkin karena dalam tanda kutip di luar peri kemanusiaan yang dilakukan sehingga ada solidaritas. Sehingga memfatwakan, banyak ulama yang memfatwakan haram untuk membeli produk-produk saat itu. Nah, ini mungkin di antara contohnya ya. Tapi ketika kondisi berubah, tentu juga hukum itu bisa berubah. Hukum fikih itu bisa berubah. Ya, itu jawabannya Pak Tri Awaludin. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat ya, dengan Ibu Widi Desinta. Pertanyaan dari Ibu Widi, izin bertanya, dalam pembersihan alat menggunakan alkohol 70%, apakah masih termasuk yang diperbolehkan? Kalau tidak, bagaimana solusinya, Pak? Baik, untuk membersihkan alat produksi menggunakan alkohol boleh dengan satu syarat. Alkoholnya bukan hasil samping industri komer. Itu saja, adapun persentasenya bebas, 70% atau lebih atau kurang boleh. Kenapa? Karena ini hanya untuk penggunaan luar, tidak dikonsumsi. Jadi boleh 70%, yang penting dipastikan alkohol yang digunakan oleh perusahaan atau tempat usahanya Bu Willy Desinta tadi, alkohol yang bukan hasil samping industri khamr. Ya. Baik, Bapak Kiai, untuk pertanyaannya ya sudah terjawab ya dengan Ibu Widi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Rio. Beliau Mungkin yang bertanya, terakhir ya Bu ini. boleh, betul. Ini Terakhir. yang terakhir karena waktunya sudah mau Iya. habis ya Pak ya. Baik, ini pertanyaannya, yogurt itu termasuk halal atau haram? Soalnya pakai mikroba untuk proses fermentasinya. Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, yogurt, banyak juga produk yogurt yang sudah berlabel halal, Pak. Artinya itu halal dikonsumsi. Secara BPOM juga dinyatakan layak dikonsumsi manusia. Secara hukum fikihnya juga BPJPH banyak yang produk yogurt yang disertifikasi halal. Iya, tadi yang mikroba dan produk mikrobial juga sudah dijelaskan fatwa MUI-nya. Pada dasarnya boleh selama tidak membahayakan dan tidak terkena sesuatu yang najis. Ya, mungkin itu cukup ya Mbak Sela dan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini Bapak dan Ibu bagi jawaban, maksudnya pertanyaan yang masih belum terjawab, tidak apa-apa, akan kami catat dan ini akan menjadi poin nilai tambahan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan kembali kepada fasilitatornya atau mungkin nanti di pemateri selanjutnya, nanti dari narasumber selanjutnya. Ya, baik, dengan Bapak Kiai mungkin ada closing statement Pak yang mau disampaikan. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu para peserta semuanya, kita sudah menyelesaikan presentasi dan diskusi konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi penyelia halal yang merupakan bagian penting dalam proses sertifikasi halal, terutama di SPPG MBG, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa terus meningkatkan pemahaman tentang fikih halalnya. Nah, ini saya merekomendasikan Bapak Ibu untuk membaca tentang fikih halal, ada di website Majelis Ulama Indonesia. Ada fatwa-fatwa MUI yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik. Bisa dibaca langsung atau di-download secara gratis. Itu akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sebagai penyelia halal di kemudian hari. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya, warahmatullahi wabarakatuh. berikan close ya Izin, untuk Bapak Mbak Sela, Kiai. Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Kiai untuk ilmunya yang bermanfaat. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, saya
akan kembalikan lagi kepada MOT kita dengan Ibu Ai. Saya mohon maaf sekali lagi jika saya ada melakukan kesalahan dalam menjadi moderator di materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, materi kedua telah selesai. Kita istirahat dulu hingga pukul 13.00, Bapak dan Ibu. Nanti kita masuk lagi di pukul 13.00. Mohon untuk tetap off cam nanti ketika materi berlangsung ya, Bapak dan Ibu. Tadi saya cek kayaknya banyak yang tetap on cam ya, ini banyak yang off cam tadi. Baik, kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi di 13.00 waktu Indonesia Barat. Silakan beristirahat, silakan menjalankan ibadah sholat zuhur. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.